رمضان تجلى Assalamualaikum وتسامى. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malah kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah agama Islam kepada kita semua, khususnya perintah untuk melaksanakan zuhud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu ajaran dalam Islam yang bisa jadi disalahfahami, yaitu ajaran tentang zuhud. Sebagian umat Islam menganggap bahwa zuhud adalah ajaran yang mengharuskan umat manusia, umat muslim tidak mau menjadi kaya. Padahal tidaklah demikian. Zuhud bukan berarti ajaran agar umat Islam tidak boleh kaya. Zuhud juga bukan harus menjadikan umat Islam itu miskin. Karena sejatinya tidak ada larangan bagi umat Islam untuk meraih kekayaan, selama cara untuk merolehnya dengan jalan yang benar dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Karena cinta pada dunia sejatinya merupakan naluri setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa itu zuhud? Zuhud adalah sebuah sikap untuk meninggalkan kecondongan terhadap kecintaan pada dunia. Zuhud adalah melepaskan hati ini dari pengaruh dunia dengan cara tidak kikir terhadap peminta-minta dan tidak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zuhud juga bukan berarti harus menyongsong atau mengosongkan tangan dari kepemilikan harta. Menurut Wahib bin Ward, zuhud terhadap dunia adalah tidak merasa putus asa manakala ada dunia atau harta terlepas dari genggaman dan tidak merasa senang bila ada dunia datang. Sederhananya adalah bahwa zuhud melenyapkan keterkaitan hati dengan harta, sehingga zuhud bukan berarti tidak kaya, juga tidak identik dengan miskin. Orang kaya belum tentu tidak zuhud, orang miskin juga belum pasti memiliki sikap zuhud. Karena zuhud adalah wilayah batin dan bukan wilayah zahir. Maka yang bisa menilai bahwa seseorang itu mempunyai sikap zuhud atau tidak adalah dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad membagi zuhud ke dalam 3 tingkatan. Pertama adalah tingkatan zuhud orang awam. Pada tingkatan ini seseorang dianggap zuhud manakala dia meninggalkan keharaman. Kedua adalah tingkatan zuhud orang-orang istimewa atau khas, yaitu meninggalkan hal-hal bahkan yang halal sekalipun yang melebihi kebutuhannya.
Jadi dia hanya mengambil sesuatu yang menjadi kebutuhannya saja. Dan yang ketiga, tingkatan zuhud orang yang sangat istimewa atau al-arifin. Pada tingkatan ini, seseorang akan meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya agar sifat zuhud bisa tumbuh di hati seseorang? Imam Abdul Mun'im Al-Hashimi dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan, setidaknya ada 5 hal yang bisa diupayakan untuk menumbuhkan sifat zuhud dalam hati seseorang. Pertama adalah memikirkan kehidupan akhirat. Di dalam Islam, kehidupan di dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat nanti. Jika dia beramal baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Juga sebaliknya, bila dia berlaku buruk selama di dunia, maka ia akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Dengan senantiasa memikirkan kehidupan akhirat, maka dia akan selalu ingat bahwa amal yang dia kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga dia tidak tertarik lagi dengan kenikmatan di kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa kenikmatan di dunia bisa memalingkan hati dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, perlu juga ditumbuh kembangkan dalam hati ini bahwa kenikmatan dunia membuat seseorang akan lama berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya nanti. Ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa memburu dunia sangatlah melelahkan. Tidak jarang seseorang saling sikut, berbuat keji dan hina untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Hal itu tentu saja membuat derajat manusia semakin terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin derajatnya tinggi di hadapan manusia. Keempat, menyadari bahwa dunia itu terlaknat. Sebagai keterangan dalam sebuah hadis Nabi bahwa dunia dan apa yang ada di dalamnya terlaknat kecuali dzikir kepada Allah, belajar atau mengajar, dan pekerjaan yang ditentukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, jika membuat seorang menjadi jauh dari Allah, maka sejatinya itu adalah terlaknat. Kelima, merasa bahwa dunia adalah hina dan godaannya bisa membahayakan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yang artinya sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sekali lagi, zuhud bukan berarti anti harta benda, juga bukan harus hidup miskin atau identik dengan kemiskinan, namun melepaskan keterkaitan hati dengan harta. Contohnya, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya, namun tetap zuhud, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Mereka memiliki harta yang melimpah, namun hartanya tidak membutakan hati mereka, namun hartanya hanya ditujukan untuk perjuangan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.